Begitunya konsep milik Anies tampak pada program Rumah DP 0 Rupiah. Warga Jakarta barangkali sedang diingatkan gubernurnya bahwa program-program yang pro kepada warga berpenghasilan rendah sangat variatif. Pada saat yang sama, Anies merasa heran, kenapa hanya rumah DP 0 saja yang selalu dibicarakan. Kita tentu saja harus balik mengingatkan kepada si pemilik narasi, yang tak lain adalah Anies sendiri. Bagaimana tidak ramai jadi buah bibir, karena argumen yang dibangun oleh pasukannya justru si DP 0 ini. Sebenarnya, selama ini kita seperti disuguhkan permainan bola pantul. Tentu saja tidak boleh diartikan secara harfiah. Ketika Anies dengan penuh keyakinan, program unggulannya adalah rumah DP 0 dengan mekanisme penerapan yang dipertanyakan lawannya pada saat kampanye, dia pun menjawabnya dengan gagah bahwa disinilah bedanya jika seorang pemimpin mengedepankan optimisme ketimbang hanya pasif tak berbuat banyak. Karena tawaran hiperbola pula, sehingga masyarakat antusias menantikan bagaimana pemimpin mereka merealisasikan visi dan misinya kelak. Sayang, sungguh beribu kali sayang, karena narasi itu ternyata jauh panggang dari api. Jangankan dibangun sesuai kebutuhan warganya, bahkan digagas untuk kelompok mana, namun yang berjalan hanya bagi mereka yang jumlahnya minimal. Sudah mengundang kerdahi, inikah yang menyasar masyarakat bahwa itu? Sebagaimana lawan Anies, saat itu selalu berbicara program pro kelas bawah, dengan alasan cukup dipahami, bahwa masyarakat yang tak perlu difasilitasi kemudahan, tak usahlah diungkit-ungkit karena mereka mampu memproyeksikan kebutuhan dan keinginannya. Barangkali atas tantangan, bagaimana mengimbangi daya tarik konsep yang dibangun pesaingnya. Kejutan membahana pun digulirkan Anies. Program rumah DP 0 Rupiah seperti akan menjadi primadona dalam pemberdayaan warga ibu kota berkemampuan rendah. Lucunya, narasi tinggal narasi. Ketika ingin dieksekusi muncullah persoalan-persoalan yang spesifik untuk sebuah program yang minim perencanaan. Wujud yang awalnya berupa rumah tapak hanya mampu mewujudkan rumah susun. Masih dimaklumi. Dan barangkali berangkat dari rasa maklum itulah, sehingga hal-hal teknis yang melenceng dari tawaran awal pun minta dimaklumi pula. Fakta yang tak kalah menarik, bukan Pemprov DKI yang paling awal mampu menjelmakan rumah DP 0 ini. Meskipun tidak nol sama sekali, pemerintah pusat membuat program rumah susun bagi kaum pekerja berpenghasilan rendah. Ini membuktikan, meskipun digagas oleh Gubernur Jakarta, ternyata hanya mampu dieksekusi oleh bukan pemilik gagasan. Jadi kemana konsep yang diunggulkan itu? Jika sekarang tiba-tiba muncul statistik tentang seberapa banyak rumah berkualifikasi yang sama telah diwujudkan, lagi-lagi kita melihat eksekutornya bukanlah pihak yang semula menawarkan konsep. Sementara yang terjadi di lapangan bukan masyarakat kelas bawah yang disasar Pemprov, melainkan mereka yang memang mampu secara ekonomi. Jadi kesimpulannya, konsep yang ditawarkan kepada kelas bawah yang menurut lawan saat kampanye menang harus difasilitasi. Dalam tataran praktis, justru ke kelompok lain yang menikmati. Yang menurut lawan Anies, Pemprov tak perlu repot-repot mengurusnya. Satu bukti nyata yang bisa kita saksikan. Bagi penggemar film kartun Bikini Bottom, mungkin 4 kali lipat program rumah DP 0 ini menjadi wujud lain dari dunia terbalik yang cukup luas dikenal para penikmat film itu. Barangkali saat ini sang gubernur sedang menepuk dada karena konsep yang ditawarkan ala kadarnya dulu ternyata disambut oleh pihak lain. Maka yang menjadi kebanggaannya sekarang bukan sebatas dia mampu mengeksekusi konsepnya sendiri,
melainkan pada tataran yang kira-kira boleh dianggap mimpi setinggi langit. Soal bagaimana mewujudkannya, kita tunggu saja siapa yang mau bekerja keras. Mari kita bandingkan dengan lawan Anies yang tampak normatif ketika menawarkan programnya. Bukan rumah DP 0 yang dia tawarkan saat itu, karena dia sadar kelompok masyarakat tak mampu lebih layak mendapatkan kemudahan lebih dari sekedar DP. Rusun yang dulu dibangun cukup untuk menampung mereka yang belum mampu menyicil rumah, yang akhirnya menyerobot tanah negara, yang menyebabkan Pemprov kesulitan menata ulang area bantaran sungai, taman-taman dan fasum lainnya. Adakah konsep yang dulu menjadi andalan itu kembali akan dijagokan di tingkat nasional? Gelagatnya sih tak jauh dari itu. Ibarat pepatah, sekali mencoba, maka yang berikutnya jadi kebiasaan.